Mas Wandi Mas, mungkin bisa langsung Mas, ada mungkin kabar yang mungkin kurang baik artinya mama lagi dalam kondisi sakit gitu dan pernah dirawat. Nah, saat ini progres dari kondisinya seperti apa? Sebenarnya sakit mama ini kan sudah menahun ya, sudah menahun. Jadi mama ini kan cancer sudah bertahun-tahun dari kemarin. Cuma mama ini kan tipenya fight banget, survive banget. Makanya aku selalu bilang kalau mama ini warrior gitu. Jadi wow banget, masya Allah, dengan semangatnya, dengan kondisinya. Warriornya itu tuh kayak dia tuh pejuang banget gitu kan. Nah, tapi memang beberapa hari kebelakangan ini memang lagi agak drop kondisinya. Kemarin sempat masuk rumah sakit, terus keluar lagi, terus sekarang lagi dirawat lagi gitu. Ya udah, ya berobat seperti biasanya gitu. Kondisinya juga memang lagi menurun, naik. Cuma ya karena mama juga jiwa fightnya kuat, terus ya kita juga berusaha semangatin gitu ya. Ya mama survive banget sampai sekarang, happy juga gitu. Apalagi kalau dia lagi kumpul sama teman-temannya, kayak lupa sakitnya. Terus kayak lagi ada anak-anaknya lupa sakitnya gitu. Tapi memang yang dirasa saat drop, saat nemu kondisi yang kondisi yang menurunnya itu, apa yang dirasa sih kalau mama? Kemarin kan dia awalnya kan kanker payudara, terus payudara yang diangkat kan menyebar ke tempat lain. Nah di tangan kanannya itu ada kayak dislokasi gitulah, atau mungkin itu penyebab kansernya juga atau bagaimana. Yang sakitnya tuh setiap hari gitu, setiap hari, setiap saat, setiap menit itu selalu sakit. Nah awal-awal sih kayak dikasih painkiller udah hilang. Terus lama-lama kayak painkillernya tuh sudah mulai kayak nggak mempan lagi gitu. Jadi mama itu setiap hari ngerasain sakit di tangannya, sampai akhirnya kayak mulai hampir nggak bisa berfungsi sekarang tangan kanannya hampir nggak bisa berfungsi. Terus udah kayak kurus banget deh gitu tangan kanannya. Ya udah, sempat dokter setahun lalu nyaranin katanya biar nggak ini diamputasiin aja katanya. Cuma kan kita sebagai anak udahlah nggak usah gitu, mendingan fight aja, terus berobat aja segala macam. Mama juga sampai mikir apa diamputasi aja, cuma nggak usah lah mam gitu. Jadi ya udah sekarang mama jalanin sambil nahan sakit di tangannya itu. Dan sekarang tuh kayak kondisinya lagi nurun tapi nanti naik lagi gitu kan. Tapi karena mama jiwanya seperti tadi aku bilang, dia fight banget, kuat banget, ya alhamdulillah dia bisa ngelewatin hari demi harinya gitu. Nah sekarang mungkin ya namanya orang tua juga ya, kita kan udah sempat kemo, udah segala macam udah dijalanin sampai akhirnya udah nggak kuat nih kemo apa, karena kondisi badannya juga gitu kan. Akhirnya kita berobat dokter udah, terus kayak herbal juga udah, ya pokoknya semua yang terbaik udah kita lakuin lah buat mama gitu. Intinya kan sekarang nyenengin aja gitu, toh mama juga happy sekarang keadaannya karena mungkin kita support, kita bikin happy. Yang paling penting adalah jangan sampai dia drop, sampai dia kepikiran aja. Karena kan sebenarnya kan orang sakit kan akan makin drop kalau dia udah kepikiran banget. Terus lagi dalam kondisi yang kayak sendiri, nanti tiba-tiba dia mikir sesuatu apa segala macam, ntar dia googling atau apa, drop lagi gitu. Makanya sebisa mungkin jangan kasih celah buat itu gitu. Selalu nemenin. Terus teman-temannya juga masya Allah, mama kan punya perkumpulan namanya Garuda tuh, gerakan arisan usaha amal gitulah. Nanti suka bikin arisan segala macem, atau nanti dia ke panti-panti bakso segala macem. Terus nanti udah selesai itu mereka kayak karaoke sama-sama, itu yang bikin mama happy gitu. Jadi kalau mama lagi kumpul sama teman-temannya, sakitnya tuh hilang gitu. Nanti kalau udah pulang ke rumah, aduh nggak usah lagi gitu. Makanya sebisa mungkin alhamdulillah teman-temannya juga seneng nemeninnya, anak-anaknya juga seneng nemeninnya. Ya itu obat buat mama gitu. Oke. Yang menarik, Mas Wandi sempat membagikan keseruan sama mama saat ngasih hiburan apa kayak bentuk kayak gitu tuh. Itu lucu juga tuh. Itu sampai mama sampai ketawa juga tuh. Iya, mama ketawa. Ya sebenarnya awalnya kan iseng kan. Ya sebenarnya anak-anaknya itu setiap ketemu mama, setiap mau pulang pasti masing-masing doain gitu. Bacain Al-Fatihah, terus dibacain doa-doa lah biar mama sembuh segala macam. Cuma kemarin abis aku bacain doa iseng, aku bikin gitu aja ala-ala yang kayak pengobatan tetangga dalam. Wah, terus ambil sakitnya, pindahin ke botol segala macam.
ya biar mama ketawa karena kan benar. ketika mama ketawa mama happy dia lupa gitu sakitnya, dan ketawa kan juga salah satu untuk menaikkan imunitas juga gitu kan. Ya udah insya Allah kalau imunnya naik insya Allah ada kesempatan sembuhnya semakin banyak gitu. Ya kali-kali aja siapa tahu dengan begini beneran diijabah doanya sama Allah ya kan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Ya udah gitu, jadi kayak hiburan aja buat mama, sebisa mungkin apa yang kita lakuin kalau ketemu ya hibur gitu, bikin dia ketawa gitu, jangan sampai dia ngomongin sakitnya. Kadang tuh mama suka gini tuh, aku pernah ngegapin handphonenya lagi ditaruh, terus riwayat googlingnya itu sakit ini obatnya apa sakitnya, wah dia googling nih, terus tiba-tiba kelihatan sama aku, mau dia handphonenya terus ditutup gitu. Oh berarti dia sebenarnya ya pengen cari tahu juga, wajar gitu kan. Tapi ya itu mungkin ketika dia lagi waktunya senggang banget, pasti dia akan ngelakuin itu kan. Tapi kan kita juga nggak mungkin 1 kali 24 jam untuk bisa nempelin terus kan. Ya paling nggak sebisa mungkin gitu, sebisa mungkin setiap waktu yang kita lakuin adalah kayak bentuk perhatiannya gitu. Dan itu kan ya juga pasti yang dilakukan setiap orang atau setiap anak kepada orang tuanya gitu kan. Salah satu bentuk ikhtiar kita gitu, karena ya udah mama sudah ngejalanin pengobatan, semua udah dijalanin. Yang penting adalah semangatnya, yang penting adalah supportnya gitu buat mama. Oke. Ini kemarin juga kalau nggak salah Fas juga sempat jenguk gitu dan segala macam, dan mungkin cucu-cucunya juga artinya jadi pengobat rasa sakitnya juga itu, gimana tuh Mas? Iya, kalau aku biasa kalau ngajak anak-anak, cucu-cucunya mama selalu seperti biasa, nanti setiap mau pulang, ayo masing-masing doain mama gitu, masing doain mama. Nanti Fas bacain Al-Fatihah terus sama ayat-ayat yang dia hafal. Nanti kayak Ejaz sama Zafi bacain ayat-ayat yang dia hafal. Ya insya Allah kan sebenarnya kan doa dari anak, doa dari orang terdekat dari keluarga kan yang insya Allah bisa menyembuhkan gitu ya. Banyak orang yang sampai ke orang-orang pintar minta doa apa segala macam. Sebenarnya doa terbaik ada di keluarga kita sendiri gitu. Kalau nggak dari orang tua ke anak ke orang tua gitu. Makanya pentingnya ngajarin anak-anak itu pelajaran agama, bacaan doa, ayat-ayat Al-Quran ya untuk bisa mendoakan orang tuanya gitu kan. Makanya begitu yang dilakuin cucu-cucunya kepada omanya happy gitu. Terus nanti kadang aku suka ngirimin video anak-anak lagi ngapain tuh, terus nanti mama ketawa-ketawa sendiri gitu. Atau kalau misalnya aku lagi lupa ngirimin, dia suka lihat IG, hiburannya kan IG ya, orang tua dia cuma bisa scroll aja tuh gitu kan. Tapi nanti dia liatin anaknya lagi ngapain, cucunya lagi ngapain, itu hiburan buat dia. Malah kadang dia tahu, kemarin mama ngeliat tuh si Zafi yang paling bontot yang 2 tahun lucu banget ya, udah bisa ini, oh berarti dia mantau gitu. Ya udah hiburan buat mereka gitu, buat mama gitu. Berarti mama total udah berapa hari Mas di rumah sakit? Baru sih, jadi hari Sabtu kemarin masuk, Senin pulang tuh cepet, Senin pulang, Selasa di rumah, Rabu masuk lagi. Tapi tadi baru dari sini kondisinya udah mulai membaik lagi. Gitu. Dia masuk karena yang terakhir itu kan nafasnya agak susah ya, nafasnya agak susah. Terus udahlah diperiksa semua organ dalamnya. Terus singkat cerita udah ngerasa enakan, akhirnya pulang minum obat. Ternyata mungkin obatnya mukul lambung kali ya, kena lambung. Nah sekarang dia masuk karena lambungnya lagi sakit gitu. Ya udah kita sepakat, intinya yang penting mama mau apa kasih, bahagiain, semangatin. Toh mama punya jiwa fight banget. Ya, insya Allah kita nggak akan pernah tahu kok selama kita ikhtiar. Kan yang terbaik yang bisa kita kasih kan ya doa, harapan, semangat. Ya sambil ikhtiar kita dengan pengobatan. Insya Allah Allah bisa kasih kesembuhan, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Yang penting kita ikhtiar dulu, habis itu tawakal aja sama Allah. Oke, Mas Sony, arti sebuah ibu sendiri sih buat Mas Sony seperti apa sih, sampai mungkin ya di saat kondisi orang tua tengah memprihatinkan lah kayak gitu. Nah Mas Sony sendiri suka ini nggak sih kayak nge-flashback sampai sebesar ini, sampai sejauh ini Mas Sony berada gitu? Iya. Kalau apalagi mama aku ya, mama tuh yang tipe sampai aku umur segini aja, dia masih suka ngingetin sholat loh. Sholat jangan tinggal ya on katanya, dia panggilnya on gitu kan, sholat jangan tinggal ya on katanya. Padahal umur aku udah segini gitu, dan aku pun sudah ngingetin anak-anak aku untuk sholat, tapi aku sendiri masih diingetin sholat karena buat dia ibadah kan nomor 1 ya, sholat nomor 1. Terus dia bilang sampai sekarang tuh dia sering banget ngingetin jangan boros-boros, ingat anaknya sudah 3, nanti mereka akan semakin besar. Jangan sampai nyesel, lagi nikmatin sekarang, nanti tiba-tiba kebablasan, nanti akhirnya tuanya susah, jangan sampai kayak gitu. Mama masih sering ngingetin kayak gitu. Dan itu adalah bentuk perhatian yang Masya Allah banget ya.
beruntung aku masih punya pintu surga gitu. Karena buat aku kan orang tua terutama ibu adalah pintu surga aku gitu ya. Surga ada di bawah telapak kakinya, dan harapan terbesar adalah ketika kita bisa membahagiakannya, insya Allah Allah ridho tuh. Allah kasih banyak kebahagiaan juga buat kita gitu. Karena sebelum aku punya istri, gimana caranya aku bisa berkarir dan menjalani hidup, ya rezeki yang datang karena doa-doa mama gitu. Makanya selalu berusaha untuk minta doa mama, perhatian sama mama, ya mama kasih doanya, restunya, insya Allah Allah kasih jalan gitu. Sampai aku punya istri pun dia selalu ngingetin yang akur-akur pokoknya. Dalam rumah tangga tuh harus ada yang mengalah, pokoknya kayak gitu-gitu. Mama sering ngasih banget wejangan-wejangannya gitu. Ya bentuk perhatian seorang ibu yang nggak pengen anaknya kenapa-napa gitu. Bahkan kemarin aja tiba-tiba aku lagi abis check up segala macam, aduh mah kena sakit ini lagi, dia sedih banget, oh salahnya harusnya nggak boleh ngomong nih. Ya masih kayak gitu. Jadi penting banget dan berarti banget, makanya sekarang alhamdulillah masih ada mama, ya mau nyenengin aja terus gitu, ngasih aja yang dia suka, walaupun di saat kita lagi keadaan mungkin lagi agak kurang, tapi kalau buat mama ya lebih aja begitu. Ternyata pas dikasih ya Allah nggak ngasih kita kurang jadinya gitu. Karena kan sepati pernah denger lah orang bilang satu orang ibu tuh bisa bahagiain 5 orang anak, tapi 5 orang anak belum tentu bisa bahagiain satu orang ibu. Aku nggak mau jadi bagian orang-orang itu gitu, nggak mau nyesel gitu. Karena ngeliat mama yang lagi sakit kayak gini gitu, kayak mau ngasih yang terbaik aja gitu, mau ngasih kebahagiaan buat dia. Karena nggak akan pernah tahu kan sampai kapan. Ya harapan doa sih, aku selalu berdoa ya Allah sehatin mama, sembuhin sakitnya, panjangkan umurnya, malah aku tambahin sampai 100 tahun ya Allah kalau bisa. Aku mau bahagiain tapi sehat, berkah, semua segala macam. Kan balik lagi ya nanti Allah yang menentukan, tapi paling nggak kan kita sebagai anak punya harapan besar ya buat orang tua. Dan ketika kita sedang menuju harapan itu, berharap pada harapan itu, ya pasti nanti ya hasil akhir seperti apa kan Allah yang tahu ya gitu. Tapi selama di jalan itu kasih aja terus yang terbaik. Intinya nggak mau nyesel aja gitu. Terakhir mungkin harapan doa untuk mama. Bismillah. Makanya kemarin ketika ditawarin, San mau nggak ngomongin ini soal mama, sebenarnya aku langsung bilang oh mau, biar nanti banyak yang doain. Aku bilang kayak gitu. Makanya aku bilang kan beberapa teman di medsos bilang doain semoga mama cepat sembuh apa segala macam, sampai ada yang DM, sampai ada yang nelpon teman-teman lama, bahkan teman-teman aku kecil apa segala macam yang dimana aku tumbuh dari SD, SMP, SMA. Oh mama sakit ya, doain. Makanya mungkin dengan ada yang ngomong ini siapa tahu semakin banyak doain, jadi semakin besar lagi harapan nanti mama sembuh, mama sehat, panjang umur, berkah. Dan mungkin teman-teman semua juga kalau ada orang tuanya lagi sakit semuanya sembuh, sehat, panjang umur gitu. Saling mendoakan lah gitu. Pasti mama juga seneng, teman-temannya seneng. Apa ya, senengin aja lah orang tua sampai sekarang. Makanya bela-belain bolak-balik sana kemari nggak masalah, yang penting selalu dekat. Di saat hari tuanya pengen deket aja sama mama terus gitu. Karena mama udah ngajarin banyak hal gitu, bisa sampai saat seperti ini, bisa ngegedein anak-anak, bisa nikah terus sama-sama sama Fairs punya istri, semua ajaran mama gitu. Kalau nggak mama yang ngingetin dari kecil, lo harus begini, lo sholat, menghargai wanita seperti ini, caranya ngasuh anak seperti ini. Karena kan mama kan tumbuh mama kan dulu fight banget ya dulu dengan keadaan mama yang sendiri, dia dari penari ular, dari syuting sana sini, bisa ngebesarin Kak Elma, nafkahin Kak Elma cuma seorang diri gitu. Perempuan hebat, perempuan kuat banget. Jadi mama ngajarin banyak hal. Oh ternyata perempuan ini sebenarnya adalah makhluk yang kuat, makhluk yang mulia, ya kita harus bisa menghargai dia gitu. Begitu kita bahagiain, insya Allah Allah akan bahagiain kita gitu. Makanya ya insya Allah doain yang terbaik lah gitu. Oke, mantap.